ถ่ายด้วยกันไหมครับหลานรักนะครับ นี่นายนะคะมันเยอะนะ Hai Wak, masih bareng Prada di sini. Kali ini gue bakalan bahas film masih di daratan Asia, judulnya Love and Run. Film ini mengisahkan seorang pria yang tinggal bersama tante kandungnya sendiri, Wak. Karena tantenya ini ayu, ia pun menyimpan rasa cinta kepadanya. Namun hal itu tak memungkinkan karena ia adalah keponakan dari tantenya tersebut. Dan lelaki ini mencari cara untuk mengejar cinta dari tantenya itu. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, Wak. ฉันชื่อหลิน Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lin. Sekarang ia masih berada di bangku sekolah akhir. Lin memiliki hobi membaca terutama komik dan ia pun bermimpi bahwa Lin sangat mendambakan pria yang perfect seperti pria-pria dalam komik yang selalu ia baca. Di sini Lin memiliki kakak ipar yang bernama King, seorang pemilik kedai warmindo di Thailand. Selanjutnya adalah tokoh utama yang bernama Du, anak dari King yang memiliki mimpi menjadi seorang pelari nasional. Suatu hari hal yang membuat Lin tak terlalu menyukai Du adalah sikap protektifnya. Ia selalu mencegah pria siapapun yang mencoba mendekati Lin, seolah tak rela bibi cantiknya itu dimiliki seseorang, Wak. Keinginan Du untuk menjadi seorang atlet tak terlalu didukung oleh ayahnya karena dia tak punya uang untuk menyekolahkannya ke perguruan tinggi. King menginginkan Du untuk meneruskan usaha ayahnya, namun Du menolak karena dia masih ingin mengejar cita-citanya. Oleh karena itu, Du memutuskan pergi dari rumah dan hidup mandiri. Hebatnya lagi, Du mendapatkan beasiswa kuliah jurusan olahraga di Bangkok. Begitu juga dengan Lin yang mengambil jurusan keperawatan. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Lin bekerja sebagai seorang fisioterapis. Sementara itu harapan Du untuk menjadi pelari timnas harus tertunda karena ia kalah di ajang uji coba universitasnya. Akhirnya ia mengambil cuti dan kerja di sebuah supermarket. Seragamnya kayak Rocket Chicken ya, Pak. Du ditemani oleh Eamon, rekannya yang juga berhenti dari kuliahnya. Suatu hari Du melihat Lin datang ke supermarket tempatnya kerja dan bertemu dengan An, pria berotot namun agak feminim yang merupakan teman kerja Lin di rumah sakit. Du berusaha untuk sembunyi karena ia tak mau Lin memberitahu ayahnya di desa. Du merasa malu dan belum berani mengungkapkan kondisinya saat ini, Wak. Di saat pulang, Lin melihat beberapa komik yang menarik. Komik itu bercerita tentang seorang gadis dengan pria terromantis yang pernah ada. Dan komik itu menggambarkan impiannya selama ini, Wak. Di rumah sakit datanglah seorang pria aneh yang menginginkan terapi dengan Lin. Dia bernama Men, pria gondrong yang jatuh cinta kepada Lin. Secara profesional, Lin menanggapi Men dengan ramah layaknya pasien pada umumnya. Dan pada akhirnya, Men selalu mendapatkan kesempatan untuk berada di sisi Lin. Yang sangat membuat Lin terkejut adalah Men akan segera pindah ke gedung apartemen yang sama dengan Lin. Du yang mendengar berita itu sangat kaget, Wak. Ia tak terima bibi cantiknya itu didekati oleh pria lain, apalagi pria spesies langka seperti Men. Eamon yang terus memberikan spekulasi negatif membuat Du semakin takut akan hal buruk kepada bibinya itu. Pada akhirnya Du marah kepada ayahnya karena membiarkan Lin tinggal di apartemen campuran. Singkat cerita, Lin kembali dikagetkan dengan Men yang udah pindah ke gedung apartemennya. Saat itu Men pakai baju layaknya seorang atlet karena Men tahu kalau Lin menyukai pria atletis. Badan atletis bukan baju atlet, Wak. Jelas itu bukan suatu sindiran buat Men. Ia takkan menyerah untuk menggapai cintanya. Tak lama setelah itu, Du datang ke apartemen Lin dan memutuskan untuk tinggal bersama bibinya ini, Wak. Jujur Lin sangat bahagia bisa ketemu dengan keponakannya. Dan ia tak keberatan jika harus berbagi kamar dengan Du. Saat itu Du mengaku kalau ia udah kerja di perusahaan Jepang dan tak mengatakan apapun tentang kuliahnya. Kemudian Eamon datang membantu membawakan barang-barang Du dan berharap mendapatkan perhatian dari Lin. Lalu Lin mendapatkan telepon dari King yang menanyakan keberadaan Du. Tapi Du memohon kepada Lin agar tak menceritakan apapun kepada ayahnya itu, Wak. Sejak saat itu Du selalu ada untuk Lin dan selalu melindungi bibinya dari ancaman para garangan. Dan Du juga selalu menyarankan bibinya untuk menjomblo di usia saat ini.
Di rumah sakit, Lin terpaksa harus melayani Men yang menjalani sesi terapinya. Reaksi berlebihan yang ditunjukkan Men membuat Lin semakin terganggu. Namun Lin tetap sabar dan melayani dengan sepenuh hati. Dan untung, Lin mendapatkan WhatsApp dari Du dan menjadikan alasan untuk segera berpamitan dari tugasnya mengurus Men. Siangnya, Anne bercerita kalau akan ada mahasiswa yang datang ke rumah sakit dan akan melakukan penelitian. Tapi ia tak tahu siapa dan seperti apa orangnya. Tak lama, Lin dan teman-temannya bertemu dengan seorang dokter yang menjadi idaman para perawat, termasuk Anne, si pria berotot yang berkeinginan ditusuk dari belakang, Wak. Terlihat Lin juga tertarik dengan dokter satu ini, di mana Lin selalu tampil manis, menarik saat di hadapan dokter ini, Wak. Pada sore harinya, Men mendatangi kamar Lin dan ia sangat kecewa karena ia melihat Du ada di sana. Tapi setelah tahu kalau Du adalah keponakan Lin, ia merangkul dan merasa ia juga pamannya. Masih dengan gaya atletisnya yang terkesan memaksa, Men tetap percaya diri di hadapan Lin. Ia membawakan makanan sehat untuk dimakan bareng, namun makanan itu ternodai oleh bulu keteknya yang lebat kayak hutan Amazon, Wak. Setelah melewati masa menyebalkan dengan Men, Lin meminta bantuan Du untuk membawakan barang ke rumah sakit. Keesokan harinya, Du membawakan barang-barang yang ia maksud. Dan ketika Lin menyapa dokter tampan, Du merasa kesal dan sengaja membuat sedikit keributan di rumah sakit dengan niat mengganggu percakapan mereka. Tak sampai di situ, Wak. Cobaan lain muncul ketika mahasiswa yang diceritakan Anne muncul di hadapan Lin. Dia bernama Game. Ternyata mahasiswa itu adalah junior sekaligus orang yang mengalahkan Du di ajang percobaan lari tahun lalu. Saat itu juga terungkap kalau Du meninggalkan kuliah di tahun kedua, di mana teman satu angkatannya udah lulus semua, Wak. Hari itu, Lin menunjukkan langkah-langkah terapi sederhana. Game hanya bisa tersepona saat ia menerima serangan kecantikan Lin yang sangat mempesona. Setelah itu, Game meminta Lin untuk membuat video tutorial terapi fisik. Lin pun menerima tawaran tersebut. Di saat yang sama, kekesalan dan kemarahan Du menjadi satu ketika ia melihat bibinya itu didekati oleh juniornya sendiri. Pada malam harinya, sesuai saran yang diberikan oleh bos supermarket, Du memutuskan untuk bekerja sama dengan Men. Ia datang ke kafe di mana Men bekerja sebagai musisi. Ia memprovokasi Men dan berkata ada yang mendekati bibinya. Keesokan harinya di taman, Lin mempraktekkan beberapa gerakan terapi bersama Game kepada beberapa lansia yang ada di situ. Sementara itu, Du memantau dari kejauhan, Wak. Game sangat berterima kasih kepada Lin dan mulai menggiring percakapannya kalau ia mulai menyukai Lin. Di saat itulah, Men datang dengan marah dan mengacaukan semuanya. Saat Game menanyakan siapa pria gondrong itu, Lin menjawab kalau ia adalah pasiennya. Mendengar hal itu, Men sangat terpukul dan mulai menyadari posisinya sebagai pria yang tak dianggap, Wak. Hari berganti di mana Lin mencari tasnya yang tertinggal di supermarket di mana Du bekerja. Lin diberi petunjuk untuk menghubungi CS yang bertugas menangani barang-barang yang hilang. Lin tak tahu bahwa Du bekerja di tempat itu, bahkan ia tak menyadari kalau Du adalah CS yang dimaksud. Du memanfaatkan hal itu untuk terus berkomunikasi dengan Lin. Ia seakan memainkan peran dan memposisikan sebagai orang lain yang bisa jatuh cinta kepadanya. Perlahan tapi pasti, Du mendapatkan topik bahasan yang cocok dengan Lin, yaitu tentang buku komik berjudul Kebun Hati, di mana Du pernah membacanya dan tahu isi ceritanya. Saat itulah, Lin mulai ada kecocokan. Setelah sekian lama, ia menanti orang yang tepat menjadi pacarnya. Sementara itu, Eamon mulai menyadari perbuatan Du dan ia berpendapat mengejar bibi sendiri adalah tindakan yang menyimpang. Pada sore hari di apartemen, Du kembali bertemu dengan Men yang udah move on. Ia bercerita kalau target Men yang baru adalah teman Lin yang tak kalah adue, Wak. Wanita itu bernama Yaya. Tentu saja Du mendukungnya dan akhirnya mereka berdua berteman baik. Singkat cerita, Men menyusun rencana. Ia menemui Yaya dengan alibi bertransaksi COD dengan Yaya di supermarket Du. Ketika ketemu dengan Yaya, Men terkejut karena realita tak seindah ekspektasi, Wak. Men tertipu dengan filter jahat yang dipakai Yaya. Di sana mereka malah terlibat perdebatan. Jadi COD barang apa muka si Wak? Di tengah keributan itu muncullah Lin di sana dan kebongkar semuanya, Wak. Eamon terpaksa memberitahu fakta kalau Du bekerja di supermarket.
Dan Du juga adalah CS yang selama ini bertukar pesan dengan Lin. Merasa dipermainkan, Lin kecewa dan meninggalkan supermarket. Esok harinya Lin bertemu dengan Game. Perasaannya masih tak karuan. Dan berulang, Game mendekati Lin dengan rayuannya, Wak. Di saat yang sama, Du datang dan mencoba menghalangi siapapun yang mendekati Lin. Lin yang marah dengan sikap protektif Du, ia meminta Du untuk tak mencampuri urusannya lagi. Ia juga meminta Du untuk tak menemuinya lagi, kecuali Du berhenti dari sikap kekanak-kanakan dan mulai kembali meneruskan kuliahnya. Di suatu hari Lin kembali ke desa dan bertemu dengan King. Lin bercerita tentang kebenaran tentang Du di kota. Sebenarnya King sudah menduga hal itu akan terjadi, tapi dia lebih mencemaskan satu hal saat itu. Rumah mereka akan dibeli orang dengan harga yang fantastis, Wak. Lin tak mengharapkan apa-apa karena rumah itu sepenuhnya telah menjadi milik King. Akan tetapi, King tak bisa memutuskan sepihak karena ada fakta yang masih disembunyikan keluarga itu. Sementara itu, Du dan Eamon kembali meneruskan kuliahnya. Ia juga mendaftar kembali di uji coba lari tahun itu. Namun hanya tersisa slot untuk lari rintangan, di mana itu bukan keahlian Du. Walau demikian, Du tetap mengambil kesempatan itu demi jati dirinya sebagai seorang atlet. Singkat cerita, hari pertandingan dimulai. Ia kembali menghadapi Game. Namun hari itu sepertinya keberuntungan tak berpihak kepada Du, di mana ia kembali menelan kekalahan di babak pertama, Wak. Dan di sela-sela pertandingan, King datang menemui Du di kampusnya untuk menceritakan kebenaran tentang keluarganya. Ternyata ibu dan ayah Du adalah seorang karyawan dari neneknya selaku pemilik kedai Warmindo terdahulu. Lin adalah putri mereka, dan King bukanlah kakak atau kerabat. Walaupun hanya sebatas karyawan kedai, orang tua Lin sudah menganggap King sebagai putranya sendiri. Dan setelah mereka meninggal dunia, King berjanji untuk menjaga Lin seperti keluarga. Karena Du tak mau mewarisi kedai tersebut, King memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua hartanya kepada Lin. Menyadari bahwa dirinya tak sedarah dengan Lin, Du bersemangat dan ia memenangkan lari di babak kedua. Lin yang diam-diam melihat pertandingan itu seketika dikejar oleh Du yang mulai dibakar api asmara, Wak. Ketika Du menceritakan kebenaran kepada Lin, justru Lin tak merasa bahagia sama sekali. Karena fakta itu sama saja ia hidup sebatang kara tanpa kerabat satu orang pun, Wak. Du melupakan hal itu karena dibutakan oleh cinta. Lin selalu berpikir ia beruntung masih memiliki keponakan dan kakak ipar yang perhatian kepadanya. Kini setelah semua terungkap, ia mulai kesepian akan hal itu. Dan itulah yang dikhawatirkan King selama menutupi rahasianya tersebut. Pada akhirnya Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa ke Inggris. Lin tetap tak mau berbicara kepada Du, bahkan saat ia berusaha merayakan ulang tahunnya yang gagal karena sebuah tragedi. Setelah apa yang terjadi, Lin tak melupakan kebaikan King yang telah merawatnya sedari kecil. Ia menghubungi King yang ada di desa sebelum berangkat ke Inggris. Pada hari itu, Du yang tak tahu menau diberitahu ayahnya kalau Lin akan segera pergi ke luar negeri. Du mengejarnya sampai bandara dan untungnya belum terlambat, Wak. Du mengaku kalau salah dan meminta maaf kepada Lin. Lin akhirnya memaafkan, namun bukan berarti ia akan mengurungkan niatnya untuk pergi. Perasaan kecewa Lin tak bisa diobati dengan hanya sebuah kata maaf. Dan juga Lin senang atas kebahagiaan Du tentang fakta tersebut, sedangkan tidak demikian dengan Lin. Saat itu untuk pertama kalinya Du menyatakan perasaan cintanya kepada Lin. Du juga mengatakan kalau mencintai tanpa bisa mengungkapkan termasuk hal yang sangat menyakitkan. Cinta dalam hati, Wak. Du merasakan cinta kepada Lin sejak masih remaja dan sekarang Du hanya merasa bahagia karena bisa mengungkapkan dan menyampaikan perasaannya. Du sadar bahwa dia sudah egois dengan kepentingannya sendiri dan ia bersedia untuk menjadi keluarga, sahabat, teman atau apapun asal Lin tak pergi. Du juga berjanji tak akan menghalanginya memiliki pacar dan ia sudah merelakannya. Akan tetapi keputusan Lin bulat dan ia tetap pergi. Waktu berlalu, Lin sudah tinggal di Inggris sekian lama. Lin telah berdamai dengan keadaannya sendiri. Ia menyadari beberapa hal dari pengalamannya selama ini, di mana pertemuan dalam kehidupan tak selalu indah seperti dalam komik. Terkadang cinta itu bertepuk sebelah tangan, dan terkadang saling menyukai namun ada alasan yang memisahkan.
Terkadang meskipun telah berusaha, cinta itu pada akhirnya tak bisa dipaksakan, Wak. Dan terkadang juga, cinta itu muncul dalam ketidaksengajaan. Bagi Lin sekarang tak peduli ia memiliki pacar atau tidak, yang penting adalah sebuah keluarga. Begitu juga dengan Du, ia memutuskan untuk mewarisi kedai ayahnya. Hubungan dengan sang ayah pun semakin membaik. Pada akhirnya Lin memutuskan untuk pulang kembali dan menyadari bahwa ikatan keluarga itu terbentuk bukan hanya dengan hubungan sedarah, melainkan rasa kasih sayang satu sama lain. Film diakhiri ketika Du mengantar Lin pergi bekerja. Kemudian ia bertanya, apakah Lin telah memiliki pacar? Dan pertanyaan itu dijawab Lin dengan senyuman manisnya. Wow, kayak dibawa ke masa muda lagi gua. Keren ini filmnya, dramanya dapet, komedi dapet. Pesan-pesannya juga full disampaikan di ujung filmnya ya. Pokoknya film ini wajib kalian tonton buat para penikmat film Asia, Wak. Dan itulah tadi rangkum filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Berada. See you in the next video and bye-bye.